Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya. Ustazah doakan semoga kalian dalam kondisi yang sehat sama seperti Ustazah yang ada di sini. Baik anak-anak, di kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA. Dan bahasan yang akan kita bahas adalah bab ke-6, yaitu tentang bunyi dan pendengaran. Nah, karena panjangnya materi ini dan banyaknya kayak gitu ya, maka bab ini akan kita jadikan 2 kali pertemuan. Baik anak-anak, sudah siap ya? Ayo kita buka buku paket kalian halaman 91, simak penjelasan Ustazah ya. Kita mulai. Nah, anak-anak, ketika kita bicara tentang bunyi ya nak ya, maka yang terbayang dalam benak kita adalah segala sesuatu yang membuat ceria dunia ini. Bunyi itu macamnya banyak sekali, ada mungkin bunyi yang berupa musik, kemudian suara-suara ya, seperti bunda kita ketika mengajak kita berbicara, adik-adik kita yang mengajak kita bergurau, itu adalah bunyi. Nah, kalau kita bicara tentang bunyi, maka ada banyak hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sumber bunyi. Sumber bunyi ini adalah benda yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi yang bisa kita tangkap lewat telinga kita. Yang menjadi sumber bunyi itu apa saja? Pada ilustrasi gambar yang Ustazah sampaikan di sini, ini adalah sumber bunyi yang berupa alat musik ya. Kita melihat di sini ada gitar, ada cello, kemudian ada alat-alat perkusi, kemudian ada trompet ya, dan tentu banyak sekali sumber bunyi yang bisa kita lihat dan kita dengar suaranya apabila dia sedang bergetar gitu ya. Kemudian jenis bunyi. Kalau kita bicara tentang jenis-jenis bunyi, maka ada 3 jenis bunyi yang akan kita pelajari. Jenis bunyi yang pertama adalah bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Hertz di sini adalah satuan untuk frekuensi ya nak ya. Nah, kalau kita bicara tentang kurang dari 20 Hz, ini biasanya tidak bisa didengarkan oleh manusia karena suaranya ini sangat pelan gitu ya, sangat lemah gitu ya. Nah, tetapi ada jenis-jenis hewan yang bisa menangkapnya, yaitu pada gambar yang Ustazah sampaikan di situ ada jangkrik. Jangkrik itu bisa mendengar suara yang sangat lemah ya dari bunyi infrasonik. Kemudian yang kedua ada anjing ya. Kemudian yang ketiga ada gajah. Nah, anak-anak, karena inilah ya, karena suara yang sangat rendah atau sangat pelan ini, maka sering sekali anjing di sini dijadikan sebagai penjaga rumah. Karena anjing ini bisa menangkap suara yang belum bisa ditangkap oleh manusia, tapi anjing sudah bisa mendengarnya. Sehingga anjing ini akan menggonggong sehingga tuan rumahnya bisa tahu, oh ada sesuatu, seperti itu. Enak ya? Kemudian yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa ditangkap oleh manusia. Lebih dari 20 Hz ini adalah suara berbisik yang bisa didengarkan oleh manusia. Kemudian 20.000 Hz ya, ini adalah bunyi maksimal yang bisa ditoleransi oleh gendang telinga kita, sehingga kita masih bisa mendengar suara yang sangat kencang, tapi frekuensinya adalah 20.000 Hz. Nah, anak-anak, kemudian yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, ini tidak semua manusia bisa mendengarkan bunyi dengan kekuatan ya 20.000 Hz. Nah, ini bisa membuat gendang telinga kita rusak. Enak ya? Contoh hewan yang bisa mendengar bunyi yang sangat-sangat kencang ini. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah
paus ya. Paus ini adalah mamalia yang hidup di perairan. Ini masih bisa mendengar suara yang sangat keras ya. Kemudian kedua kelelawar, dan yang ketiga adalah ikan lumba-lumba. Nah, anak-anak, pada alat musik tinggi rendahnya frekuensi bunyi menentukan tinggi rendahnya nada. Selain memiliki frekuensi, getaran juga memiliki amplitudo, yaitu simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Akibatnya, adanya amplitudo ini, bunyi bisa dibedakan menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Coba kamu perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar yang terbiasa kita mainkan ya. Kita pakai kaleng, kemudian ada seutas benang. Benangnya ini harus ditegangkan, ditarik lurus seperti itu. Kemudian coba salah satu nanti berbisik ngomongnya, maka temannya yang satunya mendengarkan dan akan terdengar suara bisikan ini. Nah, ini membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat. Alat rambatnya apa? Alat rambatnya adalah benang yang kita tarik itu. Nah, kemudian yang kedua ya, ini maaf angkanya hilang nak ya. Angka nomor 2-nya bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi itu dapat dipantulkan. Bunyi pantul ini ya, macamnya banyak sekali. Ya, yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ya, ini kalau dalam buku paket kalian halaman 95, coba dilihat. Ketika kamu bernyanyi di kamar mandi, ya, suaranya karena adanya tembok ya, tembok kiri kanan dan maaf ya, tembok itu keras gitu ya, maka bunyi ini dapat dipantulkan sehingga suaramu akan terdengar sangat nyaring. Ya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian yang kedua adalah gema. Gema yaitu bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Biasanya gema ini terjadi jika dinding pantul ya saat kita berteriak di tebing atau di gua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gaung. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung bioskop dan studio musik. Nah, biasanya kalau kita melihat di studio musik atau di bioskop, gedung bioskop kayak gitu ya. Ketika kita memasuki ke ruangan ya, ruangan gedung, maka kita diharapkan untuk tidak mengeluarkan suara. Kenapa? Agar yang kita tonton itulah yang kita dengar, bukan suara kita. Seperti itu. Nah, manfaat pemantulan bunyi ya nak ya. Ketika kita sudah bicara ini, maka pemantulan bunyi itu punya manfaat. Coba kalian lihat halaman 96 nak ya. Yang pertama, mendeteksi keretakan pada logam. Ini kita memanfaatkan dari gelombang ultrasonik. Enak ya, masih ingat ya ultrasonik itu berapa hertz ya. Nah, ini bisa kalian bayangkan ya, kalau misalkan logam yang biasanya logam itu dimanfaatkan untuk alat-alat transportasi ya, misalkan pesawat seperti itu. Kalau ada logam yang retak gitu, bisa kita bayangkan ya bahayanya seperti apa. Tapi dengan menggunakan bunyi ultrasonik ini, maka bisa dideteksi ya pantulan logam yang retak. Kemudian yang kedua USG. USG ini biasanya di bidang kedokteran untuk ngecek ya pemeriksaan kandungan ibu hamil ya. Ini juga memakai alat pemindai ultrasonik ya. Kemudian yang ketiga mengukur kedalaman laut.
Ya, untuk mengukur kedalaman laut ini, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dalam kapal menuju dasar laut. Namanya sonar ya. Bunyi yang telah sampai ke dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut ya. Nah, ini untuk mengukur kedalaman lautan. Kemudian keempat, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Ya, jadi kalau kalian dulu pernah mendengar itu ya, ada pesawat jatuh, dicari di mana-mana di dalam kedalaman laut itu tidak ditemukan, tapi dengan menggunakan sinar ultra ini ya, kemudian maka bisa diketahui di manakah kedudukan alat atau pesawat terbang itu ya. Sering sekali kita mendengar seperti itu ya, ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat bunyi pada alat musik. Nah, alat musik merupakan sumber bunyi. Bunyi pada alat musik bisa kita nikmati karena adanya resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Contoh alat musik sebagai sumber bunyi, kita bicara tentang gitar. Ya, nak? Gitar itu kenapa di atasnya senar gitar ada lubang, kemudian gitar itu juga di dalam badan gitarnya itu dikasih ruang ya, dikasih ruang, tidak dibuat padat tapi dikasih ruangan. Itu tujuannya untuk memberi resonansi. Ketika dawai gitar itu kita petik, maka udara yang ada di dalam badan gitar itu ya ikut bergetar. Jadi yang bergetar bukan hanya dawainya, tapi udara yang ada di dalam itu juga ikut bergetar sehingga suara yang keluar jadi lebih nyaring. Kemudian alat perkusi itu misalkan ketipung, gendang ya, itu tidak dibuat padat ya, tidak dibuat padat, tapi ada badannya yang di situ ada rongga tempat udara. Nah, tujuannya memang untuk memberi itu tadi resonansi. Kemudian trompet juga sama. Bagaimana anak-anak? Bisa difahami ya keterangan Ustadzah Muji hari ini. Hari ini kita khusus bicara tentang bunyi ya. Silahkan ya, kalau mau paham itu biasanya selain mendengarkan keterangan tapi juga langsung melihat buku. Silakan kalian, tugasnya hari ini adalah mempelajari kembali ya, belajar membaca buku paket kalian halaman 90 sampai halaman 98. Itu saja yang menjadi tugas kalian ya. Semoga apa yang Ustadzah Muji sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa difahami ya. Sebelum Ustadzah Muji akhiri pertemuan kita ya, Ustadzah Muji kembali ingatkan, jaga sholat 5 waktunya ya nak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.